dua. Yang pertama yaitu wanita yang diceraikan suaminya dalam kondisi hamil, dan yang kedua yaitu wanita yang belum menikah dan zina sampai hamil. Dua kondisi ini mempunyai hukum yang berbeda, yaitu hukum yang pertama sangat jelas, yaitu haram, karena wanita itu dalam masa iddah. Hendaknya harus menunggu wanita itu dalam masa iddahnya harus sampai selesai dahulu. Sedangkan wanita yang hamil karena perbuatan zina, mayoritas ulama membolehkan wanita itu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun, pendapat ulama yang lebih kuat, sebaiknya disyaratkan untuk kedua calon pengantin itu untuk bertobat dulu dari perbuatan dosa besar yang telah dilakukannya. Uang mahar atau mas kawin yang diberikan suami kepada istri itu menjadi hak milik penuh kepada istri. Oleh karena itu, penggunaan mahar tergantung kepada sang pemiliknya, yaitu istri. Apabila sang istri tidak mengizinkan mahar itu dipakai oleh suaminya, maka haram bagi suaminya untuk memakai harta mahar tersebut. Namun apabila istri telah membolehkan memakai harta dari mahar tersebut, maka halal baginya untuk suami memakainya. Seorang suami memiliki kekuasaan atas istri, maka akan ada kemungkinan untuk suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya. Sementara itu, anak pada umumnya akan mengikuti agama ayahnya. Jika ayahnya berasal dari non-muslim, maka keturunan yang didapat dari muslimah dengan lelaki non-muslim itu adalah anak yang bukan beragama Islam. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya bagi seorang muslimah menikah dengan lelaki yang non-muslim. Sebagaimana diketahui, pernikahan adalah ibadah yang mulia, yakni menyatunya dua insan dalam ikatan yang suci. Istri dari harta suaminya adalah sesuai dengan kebutuhan sang istri dan anaknya. Menurut para ulama, kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, apabila sang istri mengambil uang milik suaminya melebihi batas kebutuhan dan tanpa sepengetahuan suami, dapat dikategorikan mencuri dan merupakan perbuatan dosa, sehingga sisa atau kelebihan dari gaji suami tersebut tetap menjadi hak milik suami itu sendiri. Adapun apabila suami memberikan seluruh gaji atau penghasilan tersebut kepada istri, itu harus disyukuri dan menjadi amanah untuk dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab. Secara hukum, apabila suami menikah lagi dan tidak dapat izin dari istri pertama atau istri terdahulu, dianggap tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat atas pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa dapat izin dari istri pertama atau istri terdahulu adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.